Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya mereka menetapkan Allah beristiwa di atas arasnya. Nah, kenapa orang-orang yang mereka menolak sifat istiwa tidak pernah mereka mendatangkan ucapan Syafi'i dalam masalah ini? Tidak pernah mereka mendatangkan ucapan Ahmad dalam masalah ini. Kenapa? Karena memang tidak pernah didapatkan. Ustadz, ente jangan berdusta Ustadz. Ini saya jelaskan dan saya buktikan bahwa akidah Asy'ari, akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu sama dengan akidah ulama salaf, sama dengan akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Sekaligus membuktikan bahwa akidah Wahabi bukanlah akidah ulama salaf, bukanlah akidah Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahabi ini mengatakan dan mengklaim bahwa madhab ulama salaf atau akidah ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu akidahnya sama dengan akidah Wahabi. Apakah benar bahwa akidah ulama salaf sama dengan akidah Wahabi? Mari kita kaji. Akidah Wahabi berlandaskan kepada sebuah konsep begini. Menurut Wahabi, menurut faham Wahabi, bahwa ayat atau hadis sifat, ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah adalah muhkamat, bukan mutasyabih. Oleh karenanya, ayat sifat atau hadis sifat itu harus diartikan secara zahir, harus diartikan secara bahasa, harus diartikan secara hakiki. Misalnya kata istawa oleh Wahabi diartikan secara zahir, secara hakiki, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sebuah arah yang bernama atas, yaitu ada di atas arsy. Misalnya ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan atau Allah Subhanahu wa taala itu turun, maka oleh Wahabi diartikan bahwa Allah benar-benar memiliki tangan atau Allah memiliki tangan secara hakiki, secara zahir, secara beneran. Atau Allah Subhanahu wa taala itu turun beneran dari atas ke bawah. Ini faham Wahabi dan akidah Wahabi. Lalu bagaimana dengan akidah ulama salaf? Maka pertama akan saya jelaskan tentang akidah Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi. Dalam kitab ini dijelaskan begini, warawa Al-Baihaqi anil Hakim. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim an Hambal anna Ahmad bin Hambal, dari Hambal bahwa Ahmad bin Hambal ta'awwala qaulullah ta'ala, mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka, dan datang Tuhanmu. Ayat 22 surat Al-Fajr. Annahu jaa thawabuhu, bahwa yang datang itu adalah bukan zatnya Allah tetapi adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mengikuti konsep Wahabi, maka yang datang di sini adalah Allah, datang dari belakang ke depan. Itu menurut konsep Wahabi dan akidah Wahabi. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat dan akidah Imam Ahmad bin Hambal, maka yang datang itu adalah bukan zat Allah, tetapi pahala Allah. Artinya bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu mentakwil sama dengan ulama Asy'ariyah atau akidah Asy'ariyah. Tsumma qala Al-Baihaqi wa hadza isnadun la ghubar alai. Menurut Imam Al-Baihaqi, sanad dari riwayat ini tidak ada debunya, artinya tidak ada masalah. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad bin Hambal ternyata juga mentafwid atau memasrahkan arti yang sebenarnya tentang sifat-sifat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad Ibnu Qudamah. Kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah
Yaqulu Ahmad, Imam Ahmad berkata, fima tasyabaha, di dalam ayat-ayat yang serupa min nususi sifat, dari nas-nas sifat. Berarti di sini sudah jelas bahwa Imam Ahmad bin Hambal, ulama salaf, menganggap ayat-ayat sifat itu termasuk mutasyabih, bukan muhkamat. Sedangkan Wahabi menganggap dan berpendapat bahwa ayat-ayat sifat itu adalah muhkamat. Dalam hal ini saja Wahabi sudah bertentangan dengan ulama salaf, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan dan menegaskan di dalam ayat-ayat sifat yang termasuk ayat mutasyabih. Kata Imam Ahmad bin Hambal, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami beriman dengan ayat tersebut dan kami percaya kepada ayat tersebut. La kaifah wala makna. Tidak ada bagaimana-bagaimana dan tidak ada maknanya. Wala naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak sedikit pun dari ayat sifat tersebut. Wa na'lamu anna ma ja'a bihir rasul haqqun, dan kita tahu bahwa apa yang datang dari Nabi itu adalah benar adanya. Maka di sini kata Imam Ahmad bin Hambal, kita iman dan percaya kepada ayat sifat itu bila kaifah wala makna. Tidak usah dibagaimanakan dan tidak usah diartikan. Artinya apa? Artinya bahwa makna dari ayat sifat itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah Imam Ahmad bin Hambal ini sama dengan akidah dari madhab Asy'ariyah atau madhab Asy'ari, tidak ada beda. Dan tentu beda banget dengan akidah Wahabi. Karena akidah Wahabi itu jika ada ayat sifat oleh mereka diartikan atau dimaknai secara hakiki. Ketika dimaknai secara hakiki, maka akan melazimkan, menjisimkan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti bisa jadi Wahabi itu adalah mujassimah. Kemudian selanjutnya adalah Imam Malik, salah satu ulama salaf yang disebut-sebut oleh Wahabi bahwa akidah Imam Malik sama dengan akidah Wahabi. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi dan termasuk murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini dijelaskan begini, waqala Ibnu Adi, dan Ibnu Adi berkata, ila angqol haddatsani Malik, meriwayatkan kepadaku Imam Malik, qala, Imam Malik berkata, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita itu turun. Maksudnya yang turun apa? Amruhu, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fa amma huwa fadaimun la yazul. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu menetap dan tidak berubah. Nah, di sini berarti Imam Malik itu mentakwil bahwa yang turun dari langit itu bukan Allah, bukan adatnya Allah, tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Wahabi itu berkeyakinan yang turun itu adalah Allah. Berarti kata Wahabi, Allah taala itu turun dari atas ke bawah. Berarti akidah Wahabi beda dengan akidah Imam Malik. Ternyata Imam Malik mentafwid. Imam Az-Zahabi kemudian melanjutkan tulisannya, qala Soleh, Imam Soleh berkata, fadzakartu dzalika li Yahya bin Bukair, aku menuturkan hal tersebut kepada Yahya bin Bukair, faqala hasanun wallah, maka Yahya bin Bukair ini mengatakan, wah demi Allah ini adalah baik. Qultu, kemudian Imam Az-Zahabi mengomentari, la a'rifu solihan, aku tidak kenal atau tidak tahu kepada soleh, sedangkan Wahabib masyhur, sedangkan Habib ini adalah orang yang terkenal. Wal mahfud an Malik, sedangkan riwayat yang terjaga dari Imam Malik adalah riwayatnya yang dari Walid bin Muslim, annahu sa'alahu an ahadits sifat, bahwa Walid bin Muslim ini bertanya tentang hadis-hadis sifat. Faqalah, maka Imam Malik berkata, amirha kama ja'at bila tafsirin, perlakukan ayat sifat itu sebagaimana dia datang, tanpa ditafsiri, tanpa dijelaskan, tanpa dimaknai.
Fayakunul imam fi dzalikah qaulani, maka Imam Malik memiliki dua pendapat di dalam masalah ayat-ayat sifat insohat riwayatu Habib, jika sah riwayat dari Imam Habib, apa Hubeb apa Habib, ya saya masih kurang mengkaji ini. Intinya bahwa Imam Malik ini memiliki dua metode di dalam memahami ayat sifat. Yang pertama mentafid, yaitu menyerahkan arti yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentakwil, yaitu mentakwil ayat sifat sesuai dengan atau yang layak dengan lafaz tersebut, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua metode ini adalah metode Asy'ari Maturidi, bukan metode Wahabi.